Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2241. Stephen dan Yoshino Hideshi meninggalkan rumah Chimura Sota bersama-sama. Bagi mereka berdua, meski ada sedikit masalah dalam prosesnya, hasilnya bagus. Keduanya menangkap Akagi Takenori dengan alasan yang tidak diragukan lagi. Faktanya, untuk Stephen, tidak masalah apakah akan menangkap Akagi Takenori atau Yasuda, tetapi kesulitannya terletak pada apakah dia dapat menangkap salah satu dari mereka tanpa membuat yang lain khawatir. Jika dia menangkap Akagi Takenori, dia pasti akan mengejutkan Yasuda. Begitu pula jika dia menangkap Yasuda, dia juga akan mengejutkan Akagi Takenori. Apa yang harus dilakukan Stephen adalah menangkap salah satu dari mereka ketika pihak lain sama sekali tidak sadar, dan kemudian mendapatkan informasi yang cukup berguna dari orang ini, dan membuat penilaian yang paling akurat berdasarkan informasi ini. Padahal, bagi Stephen, kecurigaan Akagi Takenori relatif besar saat ini, karena dialah orang yang mendapat manfaat langsung dari pohon kehidupan. Meskipun ia sudah merekomendasikan orang-orang dari perusahaan pohon kehidupan untuk bekerja sama dengan Akagi Takenori, namun ini tidak secara langsung membuktikan bahwa Yasuda juga merupakan pohon kehidupan tingkat tinggi yang sebenarnya. Mungkin dia hanya memiliki jangkauan orang yang lebih luas. Oleh karena itu, pada akhirnya, mereka hanya dapat menyerang Akagi Takenori, dan sekarang mereka telah memenangkan Akagi Takenori dalam situasi seperti itu, bahkan Yasuda tidak akan melihat sesuatu yang aneh. Karena ini sepenuhnya Hideshi Yoshino dan Akagi Takenori keluhan pribadi antara keduanya, tidak peduli seberapa kaya imajinasi Yasuda, tidak mungkin berpikir bahwa masalah ini sebenarnya ditangani oleh Stephen. Sekarang kita hanya memiliki satu hal yang mencurigakan, dan itu adalah keberadaan Yamada-kun, yang mungkin mengingatkan orang padamu. Hideshi Yoshino berkata dengan wajah serius sambil duduk di dalam mobil. Seharusnya tidak begitu. Ketika saya baru saja melakukannya, gaya gerakan yang saya gunakan diubah secara khusus. Ini sedikit mirip dengan gerakan negara baskom kaki Anda, kata Stephen. Benarkah? Hideshi Yoshino bertanya dengan heran. Dia adalah orang biasa, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat perbedaan dalam gerakan yang digunakan Stephen barusan. Yah, apakah itu meninju atau menggunakan kaki? Beberapa penyesuaian telah dilakukan, yang berbeda dari gaya bertarungku yang biasa, kata Stephen. Itu bagus, kuharap aku bisa membodohi Yasuda. Hideshi Yoshino mengangguk. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kota Shijing, Yasuda sedang duduk di tepi kolamnya sendiri, memegang pancing kecil di tangannya. Tidak jauh dari sana, pelampung itu sedikit bergoyang. Yasuda mengangkat pancing dengan keras, dan seekor ikan ditarik keluar dari air olehnya. Yasuda tersenyum puas, mengambil ikan itu dan melemparkannya kembali ke kolam. Baginya ikan tidak masalah, yang dia senangi adalah kesenangan memancing. Pada saat ini, seorang bawahan berjalan dari samping, membungkuk dan mengatakan sesuatu di samping Antian. Apa? Yasuda mengerutkan kening dan berkata, rencana Akagi Takenori dan Jimura Sota gagal. Akagi Takenori ditangkap, ya, dan Jimura Sota terluka parah. Kata bawahan itu. Bagaimana ini mungkin? Jimura Sota sangat kuat, bagaimana dia bisa terluka parah? Mungkinkah dia terluka parah oleh serangan diam-diam sebelum dia bisa menggunakan obatnya? Tanya Yasuda. Tidak, menurut berita dari sana, Jenderal Jimura menggunakan obat-obatan untuk menunjukkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi dia masih terluka oleh penjaga di sekitar Hideshi Yoshino, dan dia dihancurkan tanpa ketegangan. Kata bawahan itu. Krus. Yasuda mengerutkan kening, dan bertanya, apa asal-usul bawahan itu? Petik 2. Bab 2242. Dikatakan bahwa dia berasal dari keluarga Yamada, dan dipanggil Yamada-kun oleh Hideshi Yoshino.
kata bawahan itu. Anggota keluarga Yamada. Yasuda tiba-tiba berdiri dari kursinya, menatap bawahannya dan bertanya, "Kamu yakin kamu dari keluarga Yamada?" "Ya, setidaknya itulah yang dikatakan Hideshi Yoshino." Bawahan menjawab, "Bagaimana mungkin? Tidak ada anggota keluarga Yamada yang pernah muncul di dunia sekuler, dan beberapa hanya legenda mereka. Bagaimana mungkin ada orang nomor satu di sekitar Hideshi Yoshino? Jika ada orang seperti itu, dia pasti akan melakukannya. Dipublikasikan sejak lama sekarang, bisa mendapatkan kesetiaan dari keluarga Yamada pasti akan meningkatkan reputasinya, tidak mungkin baginya untuk tidak mengatakan apa-apa." Gumam Yasuda pada dirinya sendiri. "Mungkin itu kesetiaan baru-baru ini," kata bawahan itu. "Bukan tidak mungkin, apakah pemantauan di tempat kejadian menangkap sesuatu?" Antian bertanya. "Saya telah meminta seseorang untuk mengekstrak dan mengirim pemantauan di tempat, dan transmisi seharusnya sudah selesai sekarang," kata bawahan itu. "Bawa aku untuk melihat," kata Antian. "Ya, tidak butuh waktu lama bagi Antian untuk menyelesaikan pengawasan. Pemantauan tersebut sepenuhnya merekam seluruh proses Stephen menghancurkan Dicun Jiangtai. Terlalu kuat, orang ini terlalu menakutkan." Seorang Tian melihat ke monitor, seluruh wajahnya menjadi pucat. Baru saja dia hanya berpikir bahwa Yamada-kun ini harus sangat kuat, jika tidak mungkin untuk menghancurkan jenderal desa, tetapi dia tidak menyangka orang ini begitu kuat. Jenderal desa awalnya adalah master di tingkat master. Dia telah menjadi jauh lebih kuat, tetapi dia selalu tampil di depan dunia dengan citra yang lebih lemah, agar bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan dia sendiri mengetahui kekuatan Masamura Dimura, jadi begitulah. Mungkin lebih dari setahun yang lalu bersaing untuk kekuatan Raja Suci, tapi sekarang dia langsung dihancurkan oleh Tuan Yamada. Seberapa kuat Yamada-kun ini? Ada terlalu banyak poin mencurigakan tentang Yamada-kun yang tiba-tiba muncul ini. Biarkan seseorang menyelidikinya segera. Jika kamu yakin dia adalah anggota keluarga Yamada, segera hubungi dia. Sebagai tambahan, kirim pesan ke Yoshino Hideshi, meskipun Akagi Takenori salah pertama, tetapi Anda harus berhati-hati dalam segala hal. Bagaimana jika dia menangkap seseorang? Apakah dia akan membunuhnya? Antian bertanya dengan wajah datar. "Ya." Pada saat yang sama, kata Yamada-kun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Shijing. Banyak orang di kota Shijing mengetahui bahwa anggota keluarga Yamada telah muncul di kota Shijing dan di samping Hideshi Yoshino. Kekuatan Yamada-kun telah diwariskan kepada para dewa, dan banyak seniman bela diri di negara Adebasin yang bersemangat. Lagi pula, keluarga Yamada adalah keluarga dewa di negara Adebasin. Sekarang tuan dari keluarga ini muncul, pasti akan sangat meningkatkan prajurit negara Adebasin dalam hal status di dunia. Banyak orang bahkan membandingkan Yamada-kun dengan Stephen, mengatakan bahwa jika Yamada-kun melawan Stephen, dia pasti bisa mengalahkan Stephen. Saat ini, Stephen, yang tidak tahu apa yang dia bandingkan dengan dirinya sendiri, Stephen telah datang ke ruangan yang sama dengan Yoshino Hideshi. Akagi Takenori duduk di kursi dengan tangan terikat ke belakang. "Waktu kita hanya sekitar 1 jam paling lama. Yasuda pasti akan membiarkan kita pergi, dan para pejabat tidak akan duduk diam dan melihat kita menculik Takenori Akagi, jadi kita harus bergegas." Hideshi Yoshino berdiri di luar pintu dengan wajah serius berkata. "Sesuai rencana," kata Stephen. "Ya." Hideshi Yoshino mengangguk, lalu membuka pintu dan masuk. Di dalam kamar, Akagi Takenori melihat Hideshi Yoshino muncul, dan berkata dengan semangat, "Yoshino, cepat lepaskan aku, kalau tidak kamu tidak akan bisa makan dan jalan-jalan. Apakah kamu masih keras kepala setelah kamu di sini?" Hideshi Yoshino dengan mencibir, dia duduk di depan Akagi Takenori. "Saya tidak berbicara blak-blakan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Anda dan saya sama-sama pengusaha top di negara Baskom Kaki. Anda menahan saya secara pribadi, apalagi orang-orang dari sisi saya.
Bahkan pemerintah tidak bisa hanya duduk diam. Jika saya tidak menebak jika Anda salah, pemerintah seharusnya sudah menemukan Anda sekarang, bukan? Kata Akagi Takenori. Kamu hampir merusak reputasiku, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi tanpa melakukan apa-apa? Hideshi Yoshino bertanya. Kita bisa membicarakan kompensasi apapun yang kamu inginkan, tidak perlu seperti ini. Kata Akagi Takenori. Saya tidak ingin kompensasi, saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Selama Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda, kata Hideshi Yoshino. Ada apa? Tanya Akagi Takenori. Pertanyaan pertama, kenapa Jimura Sota bekerja sama denganmu? Tanya Hideshi Yoshino. Saya tidak tahu tentang ini. Bu Dicun menelepon saya beberapa hari yang lalu dan mengatakan dia ingin berbisnis dengan saya. Saya setuju, dan kemudian dia mengatakan bahwa ada seseorang yang Anda tempatkan di sisi saya. Setelah itu, kami merencanakan acara hari ini bersama-sama, itu saja. Kata Akagi Takenori. Tidak masuk akal. Apa yang bisa dia dapatkan dari melakukan bisnis ini denganmu? Hideshi Yoshino bertanya. Dia meminta saya untuk memberinya 10% dari bisnis jus, dan saya setuju, kata Akagi Takenori. Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Jika dia bekerja sama denganku untuk menjatuhkanmu, maka aku akan memenangkan bisnis jus dengannya. Kedua belah pihak masing-masing akan memiliki setidaknya 50%, yang jauh lebih banyak dari 10% milikmu. Bagaimana dia bisa memberi menaikkan 50% dan tidak memilih 10% Anda? Anda berbohong. Hideshi Yoshino menatap Akagi Takenori dan berkata, percaya atau tidak, bagaimanapun juga itu adalah kebenaran. Akagi Takenori mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh. Yoshino Hideshi mencibir, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menusuk bahu Akagi Takenori. Engah, sebuah belati menembus bahu Akagi Takenori. Ah, Akagi Takenori berteriak kesakitan. Apa yang kamu lakukan, bajingan? Jika kamu berani menyakitiku, pemerintah tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu akan siap untuk tinggal di penjara selama sisa hidupmu. Teriak Akagi Takenori. Sebelum itu, aku akan mengeringkan darah di tubuhmu terlebih dahulu. Jika kamu memasang tampang percaya diri seperti itu lagi, pisau berikutnya akan menusuk lehermu, kata Hideshi Yoshino dengan wajah muram. Mengapa demikian, Yoshino Hideshi? Kita tidak perlu melakukan ini, kata Akagi Takenori bersemangat. Kamu mencoba membunuhku beberapa kali. Jika aku tidak memperlakukanmu lebih keras, maka hidupku akan sia-sia selama bertahun-tahun. Takenori Akagi, izinkan aku bertanya lagi, Sota Chimura, mengapa kamu bekerja sama denganmu? Hideshi Yoshino bertanya jalan. Ini. Akagi Takenori ragu-ragu. Sejujurnya, dia ditakuti oleh Yoshino Hideshi. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa meskipun Yoshino Hideshi tertangkap, dia tidak akan berani melakukan apapun padanya, karena identitasnya dari keduanya ada di tengah. Semua orang melihat bahwa Hideshi Yoshino yang menangkapnya. Jika Hideshi Yoshino benar-benar melakukan sesuatu padanya, Hideshi Yoshino sendiri pasti akan tamat, tetapi melihat Hideshi Yoshino sekarang, sepertinya orang ini adalah sama sekali tidak takut mati dengan dirinya sendiri. Tanda seru. Memikirkan hal ini, Akagi Takenori berkata. Bab 2243. Aku bilang tidak apa-apa. Akagi Takenori berkata dengan semangat. Hideshi Yoshino meletakkan pedangnya, menyilangkan lengannya, menatap Takenori Akagi dan berkata, ayo kita bicara. Petik 2. Aku, Sota Chimura, kita berdua. Milik perusahaan pohon kehidupan. Kata Takenori Akagi. Oh. Hideshi Yoshino mengangkat alisnya, sedikit terkejut di dalam hatinya, dan bertanya, kapan kamu bergabung dengan pohon kehidupan? Ada beberapa keluhan, tetapi mengapa keluhan tersebut diselesaikan kemudian? Semua bergabung dengan pohon kehidupan.
Saat itu, pohon kehidupan belum muncul di depan umum. Kami semua adalah anggota tersembunyi dari pohon kehidupan. Banyak hal, dan juga mendapat banyak manfaat dari pohon tersebut. Alasan mengapa Jimura Sota menjadi begitu kuat adalah karena dia mulai menggunakan jus kehidupan lebih awal daripada banyak orang. Dan obat yang baru saja dia minum itu juga merupakan pil penyemangat terbaru dari pohon kehidupan. Efeknya jauh lebih kuat daripada pil penyemangat sebelumnya, dan kemudian perusahaan pohon kehidupan resmi lahir, karena saya seorang pengusaha. Jadi pohon kehidupan menyerahkan agen mereka di negara Baskom Kaki kepada saya. Masato Chimura terus menyembunyikan identitasnya, dan menggunakan Black Mountain Group untuk membantu saya menangani beberapa masalah yang mencurigakan. Kami telah bekerja sama satu sama lain selama bertahun-tahun. Akagi Takenori secara singkat berbicara tentang hal-hal antara dia dan Sota Chimura. Yoshino Hidesi mengerutkan kening. Menurut informasi yang dia terima, alasan mengapa Akagi Takenori bisa bekerja sama dengan pohon kehidupan terutama karena rekomendasi Yasuda, dan sekarang pernyataan Akagi Takenori membalikkan informasi yang dia dapatkan sebelumnya. Ini luar biasa, mungkinkah informasi yang dia dapatkan sebelumnya salah? Atau apakah Akagi Takenori berbohong? Namun, apa yang dikatakan Akagi Takenori memiliki tingkat kredibilitas tertentu, dan itu tidak boleh bohong, atau setidaknya beberapa dari kata-kata ini harus benar. Berapa tahun yang lalu kamu bergabung dengan pohon kehidupan? Hidesi Yoshino bertanya. Kami bergabung dengan pohon kehidupan 11 tahun yang lalu, jawab Akagi Takenori. Apa statusmu di pohon kehidupan? Hidesi Yoshino bertanya. Kita semua kader tingkat menengah, tapi status saya akan sedikit lebih tinggi dari jenderal desa, karena bisnis saya relatif besar, kata Akagi Takenori. Selain kamu, apakah ada pohon kehidupan lain di negara Lembah Kaki? Maksudku orang-orang seperti kamu yang telah berada di pohon kehidupan selama lebih dari 2 tahun, kata Yoshino Hidesi. Tidak ada orang lain. Banyak dari yang terakhir bergabung dengan Tree of Life setelah berdirinya Tree of Life, kata Akagi Takenori. Hidesi Yoshino memandang Takenori Akagi, dan jawaban Takenori Akagi sangat lugas, seolah-olah dia tidak mengenal satu sama lain dan mengarangnya dengan santai. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Hidesi Yoshino bangkit dan pergi ke pintu, membuka pintu dan berjalan keluar. Bos, ada berita dari pemerintah bahwa kami harus membebaskan Akagi Takenori tanpa syarat. Selain itu, Tuan Yasuda juga menyapa kami dan meminta kami untuk membebaskannya secepat mungkin, kata bawahan itu. Yah, begitu, kamu turun dulu. Hidesi Yoshino melambaikan tangannya. Bawahannya berbalik dan pergi. Hidesi Yoshino memandang Stephen di sebelahnya dan berkata, kamu seharusnya sudah mendengar percakapan kita tadi, kan? Petik 2. Ya, Stephen mengangguk. Ada pendapat, tanya Yoshino. Apa yang dia katakan agak tidak konsisten dengan informasi yang kami miliki. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyebut Antian. Sepertinya Antian benar-benar dikecualikan dari pohon kehidupan. Ini tidak normal, kata Stephen. Jadi, mungkin saja dia melindungi Yasuda, bukan? Tanya Yoshino. Itu mungkin, kata Stephen. Ada kemungkinan lain, kata Yoshino Hidesi. Ya, kemungkinan lain adalah bahwa Antian memang bukan kader senior pohon kehidupan. Dengan cara ini, saya akan mengajari Anda beberapa pertanyaan. Anda dapat menanyakannya setelah Anda masuk, kata Stephen. Oke, Yoshino Hidesi mengangguk. Tidak lama kemudian, Hidesi Yoshino kembali ke kamar. Yoshino-kun, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Saya minta maaf kepada Anda atas hal-hal yang saya lakukan sebelumnya. Tolong biarkan saya pergi. Saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda, kata Akagi Takenori. Yoshino Hidesi duduk di seberang Akagi Takenori, menatap Akagi Takenori dan berkata, tahukah kamu? Kenapa Yamada-kun muncul di sisiku? Kenapa? Akagi Takenori bertanya dengan rasa ingin tahu.
Karena seseorang mengaturnya di sisiku, kata Hideshi Yoshino. Seseorang. Akagi Takenori tertegun. Bagaimana bisa seseorang mengatur anggota keluarga Yasuda? Di mana ini suci? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Hari ini kamu pikir semuanya berada di bawah kendalimu, tetapi sebenarnya kamu dan Sota Chimura, kamu semua hanyalah bidak, kata Hideshi Yoshino dengan bangga. Apa maksudmu? Akagi Takenori bertanya. Bab 2244. Apa menurutmu? Kita tidak tahu semua tentang hari ini. Sebenarnya, kami sudah tahu tentang rencanamu dengan Masao Chimura, tapi kami tidak pernah mengungkapkannya, dan memainkan permainan seperti itu denganmu ke arah yang kau inginkan. Mainkan, kata Hideshi Yoshino. Kata-kata Yoshino Hideshi membuat seluruh otak Akagi Takenori berdengung sesaat, dan seluruh orang itu sedikit pusing, sehingga dia tidak bisa mendeteksi celah dalam kata-kata Yoshino Hideshi sekaligus. Apa yang kami lakukan hari ini sebenarnya membawamu ke sini dengan cara yang logis, kata Hideshi Yoshino. Kenapa? Tanya Akagi Takenori. Karena kami ingin mendapatkan informasi tentang seseorang darimu, kata Hideshi Yoshino. Siapa? Tanya Akagi Takenori. Ya sudah, kata Hideshi Yoshino. Ya sudah. Wajah Akagi Takenori berubah, dan dia bertanya, kamu ingin tahu tentang informasi Yasuda, kenapa kamu menangkapku? Meskipun Yasuda dan aku berteman, tapi kami tidak terlalu dekat. Apakah kamu tahu siapa? Hideshi Yoshino bertanya. Menurutmu siapa dia? Akagi Takenori bertanya. Dia adalah anggota Majelis Umum Illuminati dan memiliki status tinggi di Majelis Umum Illuminati, nomor 2 setelah Presiden dan Wakil Presiden, kata Hideshi Yoshino. Aku tahu ini, lalu kenapa? Tanya Akagi Takenori. Illuminati telah mengidentifikasi pohon kehidupan sebagai pesaing pada pertemuan terakhir di awal tahun, dan Tuan Su Zhenping, Presiden Illuminati, mencurigai bahwa ada bidak catur dari pohon kehidupan di antara Illuminati, dan bidak catur ini mungkin Yasuda, kata Yoshino Inche. Ini. Akagi Takenori membuka mulutnya lebar-lebar, seperti tidak bisa berkata-kata. Jadi semua yang saya lakukan berasal dari instruksi Presiden Su Zhenping. Alasan kenapa Yamada-kun bisa muncul di sisi saya justru karena Illuminati. Illuminati adalah organisasi paling kuat di dunia saat ini. Illuminati tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah melampaui era ini selama beberapa dekade dan ratusan tahun, juga menyimpan banyak rahasia. Keluarga Yamada, yang dianggap sebagai legenda di negara lembah kaki, adalah anak perusahaan Illuminati. Illuminati menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat keluarga ini tidak terlihat di dunia. Di zaman sekarang ini, biarkan anggota klan mereka muncul saat diperlukan. Kali ini, Presiden Su Zhenping ingin menyelidiki apakah Yasuda adalah anggota pohon kehidupan, jadi dia meminta Yamada-kun untuk datang ke sisiku. Di satu sisi, dia membantuku menyelidiki Yasuda. Di satu sisi, itu juga untuk memastikan keselamatan pribadiku, kata Hideshi Yoshino. Mendengar kata-kata Yoshino Hideshi, Akagi Takenori tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesadaran. Pantas saja keluarga Yamada yang legendaris akan muncul. Pantas saja Hideshi Yoshino ingin menahan diri di sini. Ternyata dia diinstruksikan oleh orang lain. Ternyata tujuan utamanya adalah Yasuda. Kami telah lama menyelidiki Yasuda secara diam-diam, jadi kami tahu dengan jelas bahwa alasan mengapa Anda dapat menekan agen pohon kehidupan adalah karena Yasuda memasukkan jarum ke dalamnya, dan semua yang baru saja Anda katakan kepada saya tidak ada artinya. Bayangan Yasuda, jadi sekarang ada dua kemungkinan, satu informasi kami salah, dan satu lagi kamu bohong. Kata Hideshi Yoshino sambil menatap Takenori Akagi. Yoshino, hei, kamu salah tentang masalah ini, Yasuda bukan dari Tree of Life, dia hanya tahu manajemen puncak Tree of Life, itu saja. Sebelum Tree of Life ingin memberiku agen mereka, tapi agar tidak untuk mengungkap identitas saya, mereka harus mencari perantara,
Jadi Yasuda menjadi perantara manajemen Puncak Tree of Life menemukan Yasuda, dan kemudian bertemu dengan saya melalui perkenalan Yasuda, dan akhirnya menegosiasikan kerja sama agensi hal-hal terkait sesederhana itu. Kata Akagi Takenori. Jadi, Yasuda hanyalah manusia alat? Tanya Hideshi Yoshino. Ya. Akagi Takenori mengangguk. Takenori Akagi, apakah kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya pada saat ini? Jika kami tidak memiliki bukti yang pasti, apakah menurutmu aku akan memberitahumu begitu banyak hal? Hideshi Yoshino mencibir. Ekspresi Akagi Takenori berubah, dan dia bertanya, Yoshino, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Biarkan saya memberitahu Anda, kami sebenarnya punya banyak petunjuk. Titik. Semua petunjuk mengarah pada fakta bahwa Yasuda adalah anggota senior dari Pohon Kehidupan, dan apa yang kita kurang sekarang adalah pernyataan yang dapat diandalkan, dan Anda adalah kader tingkat menengah dari Pohon Kehidupan, dan pernyataan Anda sangat dapat diandalkan. Jadi kami membutuhkan Anda untuk mengidentifikasi Yasuda sebagai anggota senior dari Pohon Kehidupan, dan itu sudah cukup, kata Hideshi Yoshino. Tapi, Yasuda benar-benar tidak, kata Akagi Takenori bersemangat. Jadi, apakah kamu masih berencana membantunya bersembunyi? Hideshi Yoshino bertanya. Aku tidak membantunya bersembunyi, tapi dia tidak. Aku tidak bisa bersaksi melawannya tanpa pandang bulu, bukan begitu? Kata Akagi Takenori. Yoshino Hideshi menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya, lalu meraih belati di atas meja dan menikam Akagi Takenori. Kali ini Takenori Akagi yang tertusuk di lengannya. Tangan Akagi Takenori langsung berlumuran darah. Akagi Takenori berteriak, dan Yoshino Hideshi berkata tanpa ekspresi, aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat kamu bisa memegang pisau. Petik 2. Bab 2245. Hideshi Yoshino, apa kamu gila? Apa karena kamu punya dendam terhadap Yasuda sehingga kamu sengaja menjebak Yasuda? Seru Akagi Takenori bersemangat. Oh, kamu masih pintar. Sejujurnya, semua yang aku lakukan hari ini adalah karena aku punya dendam terhadap Yasuda. Aku tidak peduli jika Yasuda benar-benar terkait dengan Pohon Kehidupan, aku hanya butuh pernyataan itu cukup, jadi. Akagi Takenori, akui saja, selama kamu mengakui bahwa Yasuda terkait dengan Pohon Kehidupan dan merupakan anggota tingkat tinggi dari Pohon Kehidupan, maka aku dapat melepaskanmu. Kata Hideshi Yoshino dengan senyum muram. Yoshino, Yasuda dan aku berteman. Bagaimana aku bisa mengakui sesuatu yang aku tidak tahu? Seru Akagi Takenori. Yoshino Hideshi mencibir, dan menikam Akagi Takenori beberapa kali lagi. Beberapa pisau ini benar-benar menusuk Akagi Takenori menjadi seorang pria berdarah, dan Hideshi Yoshino sangat pintar, beberapa pisau ini menghindari titik vital, dan tusukannya tidak dalam, sehingga Akagi Takenori terlihat sengsara. Tapi rasa sakit tidak bisa dihindari. Tidakkah kau ingin bertahan? Jika ini terus berlanjut, darahnya akan mengering. Kata Yoshino Hideshi. Aku tidak akan dengan santai bersaksi melawan teman-temanku. Akagi Takenori menggelengkan kepalanya dan berkata, bagus sekali, sepertinya tusukan itu tidak cukup menyakitkan. Hideshi Yoshino menyeringai, mengambil belati dan menikam Akagi Takenori lagi. Pada saat ini, terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa. Pedang Yoshino berhenti, lalu dia berkata, masuk. Petik 2. Pintu terbanting terbuka. Bos, polisi sudah sampai di bawah, mereka akan segera datang. Seorang bawahan bergegas ke pintu dan berkata dengan semangat. Datang begitu cepat, Yoshino Hideshi bertanya dengan cemberut. Ya, orang-orang kami tidak berani menghentikan mereka. Mereka akan segera datang, kata bawahan itu. Oke. Yoshino Hideshi menghela nafas, lalu melemparkan pisau di tangannya ke bawahannya. Tangannya menyeka sidik jari di pisau, lalu memegang pisau di tangannya. Akagi Takenori, keluhan kami belum berakhir. Setelah aku berurusan dengan Yasuda, aku akan berurusan denganmu,
kata Yoshino Hideshi sambil menatap Akagi Takenori. Yoshino Hideshi, balas dendam hari ini, aku pasti akan membalasnya, kata Akagi Takenori dengan gigi terkatup. Saat itu, polisi bergegas masuk dari luar pintu. Takenori Akagi diselamatkan, dan salah satu anak buah Hideshi Yoshino ditangkap karena anak buahnya mengaku menikam Takenori Akagi. Hideshi Yoshino tidak dibawa pergi karena dia adalah orang terhormat dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia telah melakukan kejahatan apapun, sehingga polisi hanya memberinya peringatan lisan dan kemudian pergi. Yoshino Yingshi menemukan Stephen. Takenori Akagi tidak pernah mengatakannya, dan sekarang kita berada dalam situasi yang agak sulit. Hideshi Yoshino mengerutkan kening. Ini sudah menjelaskan semuanya. Tampaknya Tuan Antian kita memang orang yang sangat penting dalam pohon kehidupan, kata Stephen dengan mata menyipit. Bagaimana menurutmu? Bukankah Akagi Takenori tidak pernah mengakuinya? Hideshi Yoshino bertanya dengan curiga. Jika itu Anda, ketika hidup Anda terancam, selama Anda bersaksi melawan siapapun sesuka hati, Anda akan aman. Apakah Anda akan bersaksi? Tanya Stephen. Tentu saja, aku bukan orang yang mulia, kata Hideshi Yoshino. Begitulah. Dalam situasi barusan, selama Akagi Takenori mengakui bahwa Yasuda adalah anggota dari pohon kehidupan, dia tidak perlu ditusuk olehmu dengan pisau. Tapi meski begitu, dia tetap menolak untuk bersaksi. Melawan Yasuda. Mengapa? Stephen bertanya. Karena Yasuda memang anggota senior dari pohon kehidupan. Dia ingin melindungi Yasuda, ucap Hideshi Yoshino bersemangat. Itu benar. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Tapi, itu belum cukup. Kami belum menanyakan keberadaan Yasuda darinya. Sekarang Akagi Takenori telah pergi dari sini, dia pasti akan memberitahu Yasuda apa yang terjadi di sini. Jika Yasuda pergi untuk meminta konfirmasi dari Illuminati, maka kami tidak terekspos. Hideshi Yoshino bertanya dengan cemberut. Jika kamu adalah Takenori Akagi, sekarang setelah kamu keluar dari masalah, kepada siapa kamu akan segera berpaling? Stephen bertanya. Kalau begitu pasti mencari Yasuda, beritahu dia tentang situasi di sini. Ah, begitu. Kamu berencana untuk mengikuti Akagi Takenori? Yoshino Hideshi berkata dengan bersemangat. Bagus kamu tahu. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Sisi lain, Akagi Takenori dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Karena tangan Hideshi Yoshino yang ringan, meskipun Takenori Akagi terlihat menyedihkan, dia sebenarnya tidak menderita banyak luka. Dokter hanya mengoleskan obat ke lukanya, lalu membalutnya dengan perban. Bahkan jika perawatannya sudah selesai, aku harus membuat Yoshino membayar harganya, kata Akagi Takenori dengan gigi terkatup. Bos, kita mau kemana sekarang? Tanya sang supir. Sekarang langsung ke Tuan Yasuda, ada yang ingin kuberitahukan padanya, kata Akagi Takenori. Ya, titik. Sisi lain. Bab 2246. Stephen bertemu dengan Koizumi Kai. Apakah orang tuamu aman? Stephen bertanya. Sejak dia menangkap Akagi Takenori, dia sudah meminta Akagi Takenori untuk memanggil anak buahnya agar mereka melepaskan orang tua Koizumi. Yah, aman, Lin Sang, aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini, kata Koizumi meminta maaf. Ini bukan salahmu. Itu semua salah kami karena tidak memikirkannya. Kami tidak menyelidiki hubungan antara Jenderal Desa dan Akagi Takenori, kata Stephen. Faktanya, Stephen telah menyelidikinya, jika tidak, dia tidak akan tahu bahwa keluarga Akagi memiliki keluhan dengan para Jenderal Desa beberapa dekade yang lalu, dan justru karena inilah dia menyimpulkan bahwa para Jenderal Desa akan bekerja sama dengannya. Sota Chimura dan Takenori Akagi masih merupakan pasangan tersembunyi, ini menyebabkan semuanya menjadi salah, dan ayah Koizumi juga tidak beruntung. Sekarang identitasku telah terungkap, apa yang harus kulakukan di masa depan, Lin Sang? Tanya Koizumi. Saya telah menemukan tempat untuk Anda di sebelah Tuan Yoshino,
dan Anda akan mengikuti Tuan Yoshino mulai sekarang, kata Stephen. Tidak bisakah aku ikut denganmu ke kerajaan naga? Tanya Koizumi. Kamu ingin pergi ke Longguo? Stephen bertanya dengan heran. Ya, saya suka seni bela diri Dragon Kingdom. Dragon Kingdom masih memiliki Liga Cefah. Saya juga ingin merasakannya. Jika memungkinkan, saya ingin bergabung dengan tim dan merasakan seperti apa Liga nomor 1 dunia itu. Tentu saja, aku juga berharap untuk terus menjadi bawahanmu, kata Koizumi. Ini, Stephen sedikit bingung. Kemampuan Koizumi hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Dia tidak pandai menanyakan informasi, dan keterampilan pribadinya tidak kuat. Selain tampan, dia bisa dibandingkan dengan banyak bawahannya. Dan yang paling penting adalah dia adalah penduduk asli Baskom Kaki. Jika dia membawa penduduk asli Baskom Kaki di sisinya, itu pasti akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Lin Sang, jika kamu dalam masalah, maka aku akan terus tinggal di negara Baskom. Melihat ekspresi bingung Stephen, Koizumi segera berkata, tidak sulit, jadi ayo pergi. Jika kamu ingin pergi ke Longguo, aku akan membantumu membuka surat pengantar dan melihat klub mana di Longguo yang kamu minati, dan aku akan memperkenalkanmu untuk bekerja di sana. Seorang prajurit klub bergantung pada kemampuanmu sendiri, kata Stephen. Oke, terima kasih, Lin Sang, kata Koizumi bersemangat. Sama-sama, kamu baik-baik saja sekarang, pergi dan bersatu kembali dengan orang tuamu. Setelah kejadian ini, kamu harus istirahat, kata Stephen. Ya. Koizumi mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Stephen dan pergi. Setelah Koizumi pergi, seorang bawahan mendatangi Stephen. Bos, orang yang bertugas melacak Akagi Takenori telah menerima kabar bahwa Akagi Takenori telah pergi ke klub pribadi di selatan kota Shijing. Kata bawahan itu. Klub pribadi di selatan. Oke, mari kita pimpin, kata Stephen. Ya, di sisi lain, klub pribadi di kota Shijing. Akagi Takenori bertemu Yasuda di clubhouse. Yasuda-kun. Akagi Takenori berlutut di depan Yasuda, dan membungkuk hormat. Yasuda duduk mondar-mandir, melihat ke atas dan ke bawah Akagi Takenori dan berkata, Akagi-kun, ku dengar kau ditusuk oleh Yoshino Hideshi itu. Petik 2. Ada apa? Tanya Andi. Masalahnya seperti ini. Petik 2. Akagi Takenori hanya memberitahu Yasuda apa yang dikatakan Hideshi Yoshino sebelumnya. Presiden Su meragukan identitas saya. Apakah Anda yakin? Antian bertanya dengan cemberut. Aku tidak 100% yakin, jadi aku ingin kamu mencari tahu. Jika Su Zhenping benar-benar meragukan identitasmu, maka kamu harus mencari solusi yang tepat sesegera mungkin, kata Akagi Takenori. Apakah kamu mengungkapkan identitasku? Antian bertanya. Anda dapat yakin bahwa bagaimanapun Hideshi Yoshino mengancam saya tidak pernah mengungkapkan identitas Anda. Kata Takenori Akagi dengan serius. Bagaimana dia mengancammu? Antian bertanya. Dia menikamku dengan pisau dan bahkan mengancam akan membunuhku. Akagi Takenori memberitahu Yasuda tentang Hideshi Yoshino yang menjadi Mizuha dan mengancamnya. Antian mengerutkan kening setelah berpikir sejenak. Meskipun kamu tidak mengatakan apa-apa, sebenarnya kamu sudah mengatakan semuanya, kata Antian. Apa maksudmu? Tanya Akagi Takenori. Jika aku benar-benar bukan anggota pohon kehidupan, mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untukku? Kamu tidak mengatakan apa-apa, tetapi penampilanmu berbicara sendiri, kata Yasuda. Jadi begitu. Akagi Takenori tiba-tiba menunjukkan ekspresi sadar. Su Zhenping akan meragukan saya, yang tidak saya duga. Sekarang Illuminati telah menganggap pohon kehidupan sebagai lawan, begitu dia memastikan identitas saya, akan sulit bagi saya untuk terus bertahan. Illuminati turun. Antian mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Saat Antian selesai berbicara, ada keributan di luar pintu. Bab 2247. Ledakan. Diiringi keributan itu,
pintu kamar Yasuda ditendang hingga terbuka. Stephen berdiri di depan pintu dengan duri besar. Ketika dia melihat Antian, senyum muncul di wajahnya. Ketika dia memilih untuk menyerang Akagi Takenori sebelumnya, yang paling dia takuti adalah Yasuda akan melarikan diri setelah menerima berita, jadi dia memikirkan banyak trik ketika dia menyerang Akagi Takenori. Agar bisa membawa Akagi pergi sebagai tentu saja diambil tanpa mengganggu Yasuda, dan sekarang Akagi Takenori dan Yasuda ada di sini, jadi untuk Stephen, rencananya telah mencapai akhir yang sempurna. Yamada-kun, teriak Akagi Takenori ngeri. Yasuda, yang sedang duduk di tanah, terlihat lebih tenang. Dia memandang Stephen dan berkata, "Kamu adalah anggota keluarga Yamada yang legendaris. Siapa namamu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku." "Yasuda, Presiden. Saya selalu curiga bahwa Anda mungkin anggota pohon kehidupan, jadi saya meminta saya untuk datang ke negara lembah kaki untuk bekerja sama dengan Tuan Yoshino untuk menyelidiki Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda benar-benar seorang anggota pohon kehidupan," kata Stephen. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" Tree of Life adalah perusahaan legal yang terdaftar di register. Saya anggota Tree of Life, dan saya tidak melanggar peraturan apapun. Mungkinkah Presiden masih bisa anggota perusahaan karena saya anggota Tree of Life? Bunuh saya, Antian berkata sambil tersenyum. Anda adalah kader senior Majelis Umum Illuminati. Anda telah menguasai banyak rahasia Illuminati. Untuk memastikan keamanan Illuminati, Presiden meminta saya membawa Anda ke Morambik untuk diinterogasi, kata Stephen. Aku tidak akan pergi. Meskipun Su Zhenping adalah Presiden Illuminati, dia tidak berhak memerintahku. Jika menurutnya ada yang salah denganku, biarkan dia mengeluarkanku dari Illuminati. Tidak, kata Antian dengan seringai. Kalau begitu, aku hanya bisa memintamu untuk ikut denganku, kata Stephen dengan ringan. Apa, Yamada-kun, apakah kamu berencana untuk menggunakan kekerasan padaku di wilayahku? Meskipun kamu sangat kuat, jangan lupa bahwa karena aku berani muncul di sini, aku harus memiliki sesuatu untuk diandalkan, kata Yasuda dengan angkuh. Saya tidak berpikir ketergantungan Anda dapat mencegah saya membawa Anda pergi, kata Stephen. Benarkah? Antian tersenyum bercanda, lalu mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Seorang bawahan yang berdiri di belakang Yasuda melangkah maju. Di mana Hideshi Yoshino sekarang? Tanya Yasuda. Bawahan itu melihat ponselnya, lalu berkata, dia sekarang berada di kota Dongmen, dan dia sedang bepergian dari selatan ke utara dengan mobil. Ada 5 orang di dalam mobil termasuk dia. Ambil untuk membunuhnya, Antian bertanya. Dibutuhkan sekitar 1 detik. Kami telah memasang telur berdaya ledak tinggi di bawah badan mobil. Hanya perlu 1 detik untuk membuat mobil hancur berkeping-keping, bersama dengan orang-orang di dalamnya, kata bawahan itu. Mendengar ini, wajah Stephen sedikit berubah. Apakah menurutmu aku sama sekali tidak peduli dengan Hideshi Yoshino? Yasuda memandang Stephen dan berkata sambil tersenyum. Dia hanya orang yang tidak penting, apakah dia hidup atau mati, itu tidak akan mempengaruhi perilaku saya, kata Stephen. Yamada-kun, saya tidak berpikir kita harus membuat hal-hal begitu kaku. Anda dan saya sama-sama berasal dari negara Adebat. Saya pikir kita berdua mungkin memiliki lebih banyak kesamaan daripada Anda dan Su Zhenping. Saya benar-benar ingin berbicara dengan kamu. Selamat mengobrol. Tidak hanya untuk keluargamu, tetapi juga untukmu. Antian berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Antian, murid Stephen menyusut sedikit. Rencananya untuk datang kali ini adalah membawa Antian pergi dan memaksanya untuk mencari tahu beberapa informasi tentang tingkat atas pohon kehidupan. Kemudian dia dapat melakukan beberapa tindakan yang ditargetkan. Meskipun Tree of Life sekarang memiliki perusahaan di seluruh dunia, dengan lebih dari 100.000 pekerja melayaninya, dan bahkan memiliki hubungan kerjasama yang mendalam dengan pemerintah di banyak negara, Stephen tetap tidak menyerah.
Cara termudah untuk menghilangkan organisasi ini adalah dengan menghilangkan semua manajemen puncaknya. Selama semua orang di inti sebenarnya dari pohon kehidupan sudah mati, hanya akan ada cangkang kosong yang tersisa di pohon kehidupan. Berurusan dengan cangkang kosong seperti itu niscaya akan sangat mengurangi kesulitan. Apalagi, setelah semuanya anggota inti dari pohon kehidupan dibunuh-membunuh, trik dari pohon kehidupan juga dapat kandas. Inilah yang paling dihargai Stephen. Bahkan sekarang, Stephen masih belum yakin apa rencana pohon kehidupan. Satu-satunya hal yang dapat dia yakini adalah bahwa pohon kehidupan mempromosikan jus buah di seluruh dunia harus dimiliki sesuatu yang disembunyikan tujuannya, tapi ini tidak penting, selama pelakunya mati, lalu apa pedulimu dengan komplotannya? Namun, kata-kata Yasuda sekarang memberi Stephen ide lain. Menilai dari penampilan Yasuda, sepertinya dia ingin merebut hati Yasuda. Kamu ingin memenangkanku? Stephen bertanya dengan cemberut. Aku tidak bisa bicara tentang pacaran, aku hanya berharap bisa mengobrol serius denganmu, kata Antian. Bab 2248. Tugas saya adalah membawa Anda kembali dari sini ke Morambik untuk diinterogasi, kata Stephen. Mari kita tidak berbicara tentang apakah Anda memiliki kemampuan untuk membawa saya kembali ke Morambik. Bahkan jika Anda membawa saya kembali ke Morambik, apa yang telah Anda peroleh? Saya dapat memberitahu Anda ini, apa yang dapat diberikan Su Zhenping kepada Anda, saya, Yasuda, dapat memberimu hal yang sama, dan bahkan lebih. Kata Yasuda dengan suara berat. Stephen mengerutkan kening, seolah dia sedikit bingung. Yamada-kun, Yasuda-kun sangat kuat, kata Akagi Takenori. Stephen terdiam sejenak dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Aku rasa bukan itu yang ingin aku katakan, tapi apa yang bisa kita bicarakan di antara kita berdua, Yamada-kun, tolong maafkan. Saya karena berhati-hati, meskipun semua orang mengatakan bahwa Anda berasal dari keluarga Yamada, tetapi saya masih perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda untuk menentukan apakah Anda benar-benar dari keluarga Yamada. Kata Yasuda. Keluarga Yamada kami tidak pernah menerima pertanyaan dari siapapun, karena tidak ada yang memenuhi syarat untuk memaksa kami menjawab pertanyaan, bahkan Kaisar, kata Stephen tanpa ekspresi. Mendengar kata-kata Stephen, Antian tersenyum dan berkata, saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat sederhana. Jika Anda merasa kesulitan, Anda tidak perlu menjawab. Tanyakan, kata Stephen setelah berpikir sejenak. Permisi, selain kamu, ada berapa orang di keluarga Yamada? Tanya Yasuda. 2, kata Stephen terus terang. 2, sangat sedikit. Antian bertanya dengan heran. Apakah tidak mungkin? Stephen bertanya balik. Tentu saja, tentu saja. Yasuda menggelengkan kepalanya berulang kali, dan dia sedikit lebih percaya pada identitas Stephen, karena jika Stephen bukan dari keluarga Yamada, maka dia tidak akan mengatakan 2 orang. Jawaban yang mengejutkan. Siapa orang lain itu? Antian bertanya lagi. Kakekku, kata Stephen. Kakekmu, bagaimana dengan orang tuamu? Antian bertanya dengan curiga. Mati, kata Stephen. Mengapa kamu mati? Antian bertanya. Tidak ada komentar, kata Stephen. Oke. Antian mengangkat bahu, dan kemudian bertanya, kalau begitu bisakah kamu memberitahuku apa yang Su Zhenping berikan padamu untuk membantunya? Petik 2. Tidak ada komentar, kata Stephen. Lalu apa yang kamu minati? Uang, wanita, atau yang lainnya? Aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur, karena hanya dengan mengetahui kebutuhanmu aku bisa tahu apa yang harus kuberikan padamu, kata Antian. Saya tertarik pada sesuatu, tetapi Anda mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memberikannya kepada saya, kata Stephen. Yamada-kun, jangan ragukan kekuatan Yasuda-kun. Yasuda-kun bisa memberikan apapun yang kamu inginkan di dunia ini. Kata Akagi Takenori. Apakah kamu yakin? Stephen menatap Antian. Meskipun apa yang dia katakan agak dibesar-besarkan,
pada dasarnya sama saja, kata Antian sambil tersenyum. Mengapa kamu berani mengatakan hal seperti itu? Stephen bertanya. Kenapa? Hanya karena aku Antian, kata Antian. Saya tidak akan memberitahu siapapun apa yang saya inginkan, kecuali saya pikir orang itu memiliki kemampuan untuk memberi saya hal semacam itu, tetapi sejauh ini saya tidak dapat melihat jejak kemampuan Anda untuk memberi saya hal semacam itu, kata Stephen. Antian mengerutkan kening dan memandang Stephen. Jelas, orang di depannya sangat berhati-hati. Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk meyakinkannya, dia tidak akan mengatakan apa yang dia inginkan. Tetapi dengan cara yang sama, jika dia benar-benar mengetahui sesuatu yang dapat meyakinkannya, dan dia menyampaikan tuntutannya, itu pada dasarnya dapat memastikan bahwa kerja sama mereka dapat tercapai. Setelah berpikir lama, Yasuda berkata kepada Stephen, Yamada-kun, saya bersedia mengungkapkan ketulusan saya kepada Anda, sehingga saya dapat menemukan sesuatu yang dapat meyakinkan Anda, tetapi saya juga berharap Anda dapat menjadi layak. Ketulusan saya, jika saya menemukan Anda membodohi saya, tidak hanya kerja sama kita tidak akan dapat dilanjutkan, Anda juga ditakdirkan untuk tidak pergi dari sini hidup-hidup. Anda sangat kuat, tetapi masih banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Bicaralah. Petik 2, kata Stephen. Kurasa kamu mungkin sudah tahu itu, sebenarnya. Aku adalah pucuk pohon kehidupan, kata Yasuda. Murid Stephen sedikit menyempit, dan berkata, saya sudah tahu ini. Petik 2. Tapi apakah Anda tahu di mana saya berada di pohon kehidupan? Antian bertanya. Posisi apa? Stephen bertanya. Banyak anggota inti dari pohon kehidupan akan memiliki nomornya sendiri, dan semakin tinggi jumlahnya, semakin tinggi statusnya, kata Yasuda. Oh, benarkah? Kalau begitu, berapa nomormu? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak punya nomor, kata Antian. Tidak ada nomor. Apa maksudmu? Stephen bertanya dengan cemberut. Di luar No. 1 adalah kekacauan, dan hanya ada 6 orang seperti ini di seluruh pohon kehidupan, kata Yasuda dengan angkuh. Bab 2249. Kata-kata Yasuda membuat Stephen sangat bersemangat. Dia telah memusuhi pohon kehidupan begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia mengetahui sistem hierarki di dalam pohon kehidupan. Ternyata di atas serial numbernya, ternyata gangguan. Dan Yasuda di depannya adalah salah satu dari 6 gangguan besar. Meskipun saya tidak tahu kelainan apa yang ada di dalamnya, tetapi seluruh pohon kehidupan hanya memiliki 6 kelainan, yang pasti tidak kecil. Bagaimana dengan perselisihan? Stephen bertanya. Kamu tidak perlu mengetahui ini untuk saat ini, kamu hanya perlu tahu bahwa seluruh pohon kehidupan dapat diperingkat di atas gangguan. Sangat sedikit, mungkin kamu tidak tahu seberapa kuat pohon kehidupan itu. Aku bisa beritahu Anda ini, hari ini pohon kehidupan bahkan telah melampaui rata-rata negara berkembang, dan sebagai salah satu dari 6 gangguan pohon kehidupan, kekuatan saya yang sebenarnya berada di luar imajinasi Anda, kata Yasuda dengan bangga. Stephen sangat ingin menamparkan Antian untuk membangunkannya, tetapi setelah memikirkannya, dia masih perlu mendapatkan lebih banyak informasi tentang pohon kehidupan dari Antian, jadi biarkan dia berpura-pura untuk saat ini. Hanya itu, tanya Stephen. Dia juga ingin mengorek informasi dari Yasuda, jadi dia sengaja berbicara provokatif. Hehe, itu satu-satunya cara. Anak muda, setelah kamu benar-benar mengenalku, kamu tidak akan mengatakan hal seperti itu, kata Antian. Yasuda-kun sudah menyatakan ketulusannya, kupikir kau harus datang selanjutnya, kata Akagi Takenori dari samping. Saya, Stephen berkata setelah hening sejenak, sangat sulit bagi orang biasa untuk mencapai apa yang saya inginkan, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda adalah salah satu dari 6 gangguan pohon kehidupan, mungkin Anda benar-benar bisa mencapainya. Oke. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa selama saya mengucapkan permohonan saya,
tidak ada kemungkinan lain antara Anda dan saya. Jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda, maka saya hanya dapat membunuh Anda. Oke, Anda mengangguk. Banding saya hanya satu hal, kata Stephen. Baik Yasuda maupun Akagi Takenori menatap Stephen dengan serius. Aku ingin hidup seseorang, kata Stephen. Siapa? Akagi Takenori tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Su Zhenping, kata Stephen. Apa? Kata-kata Stephen mengejutkan Yasuda dan Akagi Takenori. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa satu-satunya permintaan dari orang yang dikirim Su Zhenping untuk berurusan dengan mereka adalah nyawa Su Zhenping. Operasi sihir macam apa ini? Kenapa? Antian bertanya dengan cemberut. Apakah kamu tahu mengapa kita memiliki begitu sedikit orang? Stephen bertanya. Kenapa? Tanya Anita. Karena orang-orang kita semua mati karena Su Zhenping, kata Stephen. Mati untuk Su Zhenping. Yasuda dan Akagi Takenori saling memandang, dan mereka berdua melihat keraguan satu sama lain di mata masing-masing. Alasan mengapa keluarga Yamada kami tidak muncul di depan dunia adalah karena kami telah dikendalikan oleh Su Zhenping. Keluarga Yamada kami harus menjalani hidup dan mati untuk Su Zhenping, dan membantu Su Zhenping mencapai beberapa hal yang tidak dapat dilihat. Setelah bertahun-tahun, anggota klan kami mereka mati satu persatu, dan pada akhirnya hanya tersisa 2 orang. Kakek saya dan saya. Alasan mengapa kakek saya tidak mati hanya karena keberuntungannya. Meskipun dia tidak mati, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur setiap hari seperti orang yang tidak berguna. Lebih baik mati, Stephen berkata dengan gigi terkatup. Ada kebencian yang membara di matanya, dan sulit bagi orang untuk meragukan keaslian perkataannya. Yasuda akhirnya mengerti mengapa anggota keluarga Yamada tidak pernah muncul di hadapan publik, dan mengapa hanya tersisa 2 orang di keluarga Yamada. Ternyata Su Zhenping menguras kekuatan keluarga Yamada. Baik Yasuda dan Akagi Takenori menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Stephen diam-diam bangga, dia tidak menyangka bahwa Yamada-kun, yang dengan santai disebutkan oleh Hideshi Yoshino sebelumnya, dapat membuatnya memiliki efek yang begitu besar. Tapi aku punya pertanyaan, kata Akagi Takenori. Bab 2250. Apa pertanyaanmu? Kata Stephen. Karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak membunuh Su Zhenping? Dengan kekuatanmu, kurasa tidak ada orang di Morambik yang bisa menghentikanmu. Kata Akagi Takenori. Ada sesuatu di Morambik yang disebut Benteng Langit. Anda mungkin mengetahuinya, ya sudah, kata Stephen. Aku tahu. Antian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Tanya Akagi Takenori. Itu adalah sesuatu yang melindungi seluruh markas Illuminati. Siapapun yang tidak memiliki izin tidak akan dapat melewati penghalang yang menjulang tinggi, dan hasil dari melewati penghalang yang menjulang tinggi secara paksa akan dihancurkan oleh penghalang yang menjulang tinggi. Bahkan manusia baja tidak bisa menghindarinya. Kata Yasuda. Begitulah. Tiba-tiba Akagi Takenori tersadar. Su Zhenping menanam racun di tubuh kita dan memaksa kita untuk melayaninya. Dia tidak pernah muncul di depan kita dari awal hingga akhir, untuk menghindari serangan kita. Kita perlu meminum penawarnya pada waktu yang ditentukan. Sekali waktunya terlampaui, kita akan racun dalam tubuh akan membuat hidup kita lebih buruk daripada kematian, kata Stephen. Lalu berapa lama sebelum kamu meminum penawarnya? Antian bertanya. Tidak panjang atau pendek, lebih dari sebulan, kata Stephen. Lebih dari sebulan. Itu tidak terlalu lama. Yasuda mengangguk. Oke, sekarang aku sudah memberitahumu rahasia terbesarku, giliranmu, kapan kamu akan membantuku menyingkirkan Su Zhenping? Stephen bertanya. Kamu juga tahu bahwa Su Zhenping telah tinggal di Beverly Manor. Beverly Manor dilindungi oleh penghalang yang menjulang tinggi. Jika ada serangan yang kuat, tidak ada seorang pun, tidak ada organisasi yang dapat memasuki Beverly Manor dengan paksa, jadi kami ingin membunuh dia, setidaknya dalam waktu singkat, tidak akan berhasil, kata Antian. Jadi kamu bercanda, bukankah kamu mengatakan kamu adalah salah satu dari 6 gangguan besar?
Tidak ada gunanya sekarang, Stephen berkata dengan niat membunuh. Yasuda dan Akagi Takenori sama-sama sedikit tertekan oleh niat membunuh Stephen. Yasuda dengan cepat menjelaskan, itu tidak bekerja dalam waktu singkat, tetapi itu tidak berarti itu tidak akan bekerja selamanya. Su Zhenping tidak tinggal di Beverly Manor selamanya. Selama kamu menemukan cara untuk mengeluarkannya dari Beverly Manor, atau menemukan cara untuk menutup penghalang yang menjulang tinggi, maka membunuh Su Zhenping akan mudah. Mudah, saya hanya ingin lihat hasilnya, kata Stephen. Jadi, bukankah kamu punya waktu sebulan? Kita bisa membuat rencana yang bagus di bulan ini. Aku bisa melaporkan masalahmu ke tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian semua orang bisa melakukan tindakan balasan yang tepat. Bagaimana menurutmu? An Tian dikatakan. Aku hanya punya 1 bulan. Jika aku tidak bisa membunuh Su Zhenping dalam waktu 1 bulan dan mendapatkan penawar yang cukup darinya, aku akan mati, kata Stephen. Saya tahu ini, jangan khawatir. Kami sangat bersedia bekerja sama dengan Anda, dan kami sangat tulus. Di bulan ini, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Su Zhenping. Anda mungkin tidak tahu bahwa Su Zhenping telah menjadi tertulis di daftar yang harus dibunuh, tetapi menurut rencana kami, pembunuhan Su Zhenping mungkin memakan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun untuk direncanakan. Kata Yasuda. Oh, ada kejutan yang tak terduga. Stephen sedikit bersemangat, tetapi dia berkata, jika itu masalahnya, maka saya akan menunggu kabar Anda. Hari ini saya dapat melepaskan Anda untuk saat ini, dan pada saat yang sama aku bisa mentraktirmu. Yoshino Hideshi berkata bahwa aku belum pernah melihatmu, tapi kamu tidak punya banyak waktu, hanya 1 bulan. Setelah aku mengetahui bahwa kamu tidak dapat memenuhi permintaanku, maka tidak satu pun dari kalian bisa kabur. Yamada-kun, pohon kehidupan kita tidak bisa menjadi satu-satunya yang melakukan ini. Kamu juga butuh bantuan, walaupun aku tidak yakin seberapa banyak kamu bisa membantu sekarang. Tapi jika ada kebutuhan untuk menggunakanmu di masa depan, saya harap Anda juga bisa melakukan yang terbaik. Kata Yasuda. Tentu saja. Stephen mengangguk, lalu berkata, kita dapat saling meninggalkan informasi kontak sehingga kita dapat berkomunikasi secara online. Petik 2. Ya, Yasuda mengangguk. Stephen berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Tanya Tian-Tian. Hal sama sekali. Stephen berkata, semua informasi tentang pohon kehidupan benar-benar rahasia. Bahkan 6 gangguan besar, ini tidak diketahui orang biasa. Banyak negara, seperti Kerajaan Naga, hanya tahu bahwa kita diurutkan berdasarkan nomor seri. Jika Anda benar-benar ingin mengetahui rahasia pohon kehidupan, Anda dapat menukar kredit untuk itu. Selama Anda membantu pohon kehidupan melakukan hal-hal yang cukup, pohon kehidupan pasti akan membuka segalanya untuk Anda. Kata Yasuda. Stephen memfitnah di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa dengan pikiran Yasuda, dia tidak boleh membocorkan rahasia pohon kehidupan kepadanya sebelum dia benar-benar mendapatkan kepercayaannya, jadi dia tidak melakukannya lagi. Lakukan lebih banyak keterikatan dalam hal-hal. Itu baik-baik saja. Stephen mengangguk dan berkata, karena kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan sekarang, maka saya akan pergi dulu, dan saya akan menunggu kabar baik Anda. Setelah selesai berbicara, Stephen berbalik dan berjalan keluar, dan dengan cepat menghilang di depan mereka berdua. Setelah Stephen pergi, Akagi Takenori melirik Yasuda dan bertanya, menurutmu seberapa kredibel Yamada-kun ini? Tinggi. Petik 2. 80%. Kata Anti. Apakah setinggi itu? Akagi Takenori bertanya dengan heran. Saya menggabungkan dan menganalisis semua yang dia katakan, dan semuanya terkait satu sama lain. Itu tidak terlihat seperti rekayasa. Yang terpenting, dia memang seorang master, dan hari ini dia melepaskan kita. Jika kita tidak mencapai kesepakatan, maka kita mungkin dapat membunuhnya, tetapi kita berdua benar-benar dalam bahaya.
Oleh karena itu, tidak ada masalah untuk mempercayai dia untuk saat ini, kata Antian. Aku mengerti. Akagi Takenori mengangguk. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.